Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashab al-fadilah, para habaib, khususan Abuna Walidna Syed Omar Sgaf dan semua keluarga di sini, para masyayikh, para asatidz, para hadirin, sebelumnya kami mohon maaf pada yang hadir. Ini saya mendapatkan tugas dari Abuya Sayyid Omar untuk menyampaikan mau'idhah hasanah. Sebenarnya saya Al-Fakir dari Madura dan rombongan membawa rombongan qasidah ke sini. Masya Allah. Bukan penceramah dan tidak biasa lagi. Punya Tapi sam'an li amri, saya patuh sama Abuya Sayyid Omar. Saya terpaksa harus menyampaikan, maka sebelumnya kami mohon maaf apabila ada penyampaian kalimat yang disampaikan oleh saya Al-Fakir. Sebelumnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Para jemaah, para hadirin yang dimuliakan Allah, langsung saja hikmah pada malam hari ini saya ambil dari hikmah kita berkumpul sekarang dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh ya, besok ada dia. Dan hol Sayyid Abdullah bin Saleh Sgaf wal Hubaba Alawiyah bintil Habib Abu Bakar Sgaf. Para hadirin jemaah rahimakumullah, kita di setiap hadir majelis maulid seperti sekarang ini, tentunya niat kita seragam, Pak, untuk mencari pendaftaran untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana syafaat itu dijanjikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli kabair. Allah. Beliau bersabda, syafaatku, kata Rasulullah, memang dipersiapkan bagi orang-orang yang dosanya besar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Sedikit cerita, saudara-saudara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai khadim atau pelayan, pembantu, namanya Sayyidina Malik, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari kecil jadi pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam semua kesibukan dan di peperangan lagi. Allah. Di dalam kesempatan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an mengambil kesempatan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kami kelak di hari kiamat bisa mendapatkan syafaat Anda ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana fa'ilun insyaallah." Aku, kata Rasulullah, insya Allah akan melaksanakan permintaanmu itu. Minta syafaat, minta pertolongan. Namun Sayyidina Anas masih kurang puas di dalam permintaan kepada Rasulullah. Ada janji mau diberi syafaat kelak. Tapi kira-kira apakah nanti di hari kiamat bisa ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali bertanya kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa alqaka ya Rasulullah?" Nanti setelah hari kebangkitan
manusia, sejarah manusia itu semua bangkit semua, malaikat turun di atas langit, hewan-hewan hidup semua. Apakah Rasulullah bisa ketemu kami nanti di hari kiamat? Rasulullah memberi arahan kepada si Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, ya Malik, ya Anas, carilah saya nanti di 3 lokasi. Jadi Rasulullah itu ada lokasinya, ada tempatnya di hari kiamat. Untuk mendapatkan syafaat dari beliau, dicari tempat Rasulullah itu di beberapa lokasi, 3. Yang pertama, Anas, carilah aku di Sirat, di jembatan. Di jembatan yang dibentangkan, jembatan itu di tengah-tengah api neraka untuk menuju surga. Saya ada di mulut jembatan itu, kata Rasulullah SAW. Rasulullah standby menunggu umatnya sambil lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi salim, ya Rabb, wahai Tuhan kami, selamatkan umatku selalu. Itu pertama di mulut jembatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kalau aku tidak ada di sana, kalau aku tidak ada di mulut jembatan, saya cari di timbangan amal. Ada mizan. Timbangan amal itu nanti Rasulullah standby di sana menunggu kita, insya Allah. Amin. Apabila ada orang yang kekurangan amal baiknya, Rasulullah diam-diam menambahkan amal baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Kelak di hari kiamat diceritakan di satu kitab bahwa akan terjadi. Ada orang ditimbang oleh malaikat, amalnya ternyata amalnya kurang. Bahkan kejelekannya yang seperti gunung. Allah. Maka oleh malaikat orang itu divonis masuk neraka. Dibawa oleh mereka dari tempat timbangan itu ke neraka. Nabi Adam alaihissalam teriak memanggil Nabi Muhammad, wa Ahmada, wa Muhammada, hadza rajulun min ummatika muntalaqun bihi ilan nar. Wahai Nabi akhir zaman, wahai Muhammad, lihat itu ada umatmu akan dibawa ke neraka, kata Nabi Adam. Langsung Rasulullah SAW bergegas terus mengejar malaikat itu, 8 malaikat Zabaniyah. Ya ibadallah, kifu ya ibadallah. Tolong berhenti dulu malaikat. Jangan ditaruh ke neraka itu orang. Itu umatku. Hada rajulun min ummati. Malaikat tidak merespon. Dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi menjawab malaikat, wahai Nabi akhir zaman, maaf kami tidak akan menuruti apa yang diminta oleh Anda. Kami ini malaikat, memang semenjak kami dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala belum pernah kami melanggar. Ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ternyata waktu itu Nabi Muhammad melihat ke atas sambil lalu memegang dengan tangan kiri ke jenggotnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, kami dulu di dunia diberi janji, dijanjikan untuk memberi syafaat kepada siapa saja. Kami sekarang menagih janjimu ya Allah. Kami ingin memberi pertolongan kepada orang ini. Bukan anak saya, bukan anakku, bukan Fatimah, bukan Hasan Hussein, tapi ini umatku. Tolong ya Allah, berikan pertolongan itu kepada kami, mandat itu kepada kami. Rasulullah minta kepada Allah, langsung respon dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, anqifu ya malaikati, stop malaikat, jangan dibawa ke neraka. Ati'u habibi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikutilah Muhammad, itu kekasihku. Dibawa lagi ke timbangan amal. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Semangat semuanya. Setelah di timbangan amal, orang itu ditimbang lagi amalnya. Diam-diam Rasulullah meletakkan sesuatu seperti ujung kuku, katanya Pak. Allahumma shalli. Itu terbalik faktanya.
Tadinya orang itu divonis harus ke neraka, sekarang harus ke surga. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Tapi orang itu dipegang tangannya oleh malaikat, mari nak, sekarang kamu ke surga. Tidak mau. Tidak akan pernah mau saya. Kecuali saya diperkenalkan dengan orang yang ganteng ini, yang tampan ini. Allahumma salli wa sallim Di sisi Rasulullah. timbangan. Terus mendekat kepada orang itu. Wa ahla kalama. Allahumma salli wa sallim. Betapa manis tutur sapamu, wahai orang yang ada di sisi timbangan. Fama ahla wajhak. Betul-betul tampan, wajah luar biasa, gantengnya, manisnya. Bi abi ummi man ants. Kira-kira saya mau bertanya, Anda ini siapa? Dijawab oleh orang yang ganteng itu, Pak. Ana nabiyuka Muhammadun Allahumma sallallahu salli alaihi wa wasallam. sallim alaihi wa ala alihi. Kami adalah nabimu, wahai orang. Kami nabi. Kamu dulu pernah baca selawat 1 kali Allahumma salli wa sallim kepadaku. Pernah baca selawat 1 kali. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertolonganku, bentuk pertolongan dari karena kamu pernah baca selawat sama saya. Langsung terbalik. Dan tadinya ke neraka, sekarang harus ke surga. Mudah-mudahan kita Amin, mendapatkan amin. syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jadi di mulut jembatan, yang kedua di mizan, yang ketiga lokasi itu Rasulullah siap menunggu umatnya di haud, di telaga. Kautsar. Rasulullah menunggu kita insya Allah Amin. menuangkan gelas air dari telaganya. Ma'uhu asyaddu bayadhan minal laban. Airnya telaga itu lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Lebar itu telaga itu masiruhu wa arduhu masiratu syahr. Ya Allah. Lebarnya seperti perjalanan sebulan. Itu bulan haud, telaga yang Haud Nabi akan sallallahu insya Allah kita minum Amin, dari amin, telaga amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mungkin ini yang bisa sampai saya Masya Allah, sampaikan. barakallahu fikum. Sebetulnya saya ceramah dengan bahasa Indonesia kurang lancar, Pak. Biasanya di Madura. Ngocak Di Madura. Madura. Tapi ini ditekan oleh Habib tadi, saya harus sam'an li amri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Yang penting kita sekarang ini tahu tujuannya datang ke rumah Habib. Ini pendaftaran. Mudah-mudahan kita diakui sebagai Ya Rabb. santri Nabi Muhammad SAW Amin. dengan perantara Habib ini Allahumma kelak shalli di hari kiamat. Amin ya Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.